السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Fitnatu wa Mauqiful Muslimi Minha. Kitab yang berbicara tentang masalah fitnah dan sikap seorang muslim, begitu pula muslimah di dalam menghadapi fitnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya yang kita maksud dengan fitnah di sini adalah al-imtihan wal ikhtibar wal ibtila, yaitu ujian. Yang kita maksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Bukan fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia yaitu tuduhan dusta, bukan. Tetapi fitnah di sini adalah ujian. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya secara umum ujian itu terbagi menjadi dua. Ada ujian yang bersifat khusus dan ada ujian yang bersifat umum. Ujian yang bersifat khusus adalah ujian yang Allah timpakan kepada setiap manusia, entah itu yang berkaitan dengan dirinya, hartanya ataupun keluarganya. Dan tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari ujian. Ya. Ujian yang bersifat khusus ini semua kita kena. Apalagi kalau seandainya kita melihat ternyata ujian yang bersifat khusus ini banyak bentuknya. Di antara bentuk yang pertama yang telah kita bicarakan, al-ibtila'u bil masaib, yaitu ujian dalam bentuk musibah. Musibah seperti sakit. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Musibah berupa kehilangan harta. Ada saja di antara kita yang pernah kehilangan harta. Musibah berupa kematian, entah itu keluarga, anak ataupun yang lainnya. Semuanya ini merupakan ujian dalam bentuk musibah, dan ini masuk dalam kategori ujian yang bersifat khusus. Ya. Semua kita pernah mendapatkan ini para jemaah sekalian. Kapan kita bisa lepas dari ujian musibah? Kapan? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya Aba Abdillah, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Wahai Imam Ahmad, kapankah seorang hamba itu bisa bebas dari musibah? Kapan? Kata beliau, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika dia sudah meletakkan kakinya di dalam surga, baru dia lepas dari ujian. Artinya selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, jemaah sekalian, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Terkadang sakit, ujian miskin, ujian kematian. Kita lepas dari ujian ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, ad-dunya la bala'a yadum wala na'ima ghaira majzum. Yang namanya dunia itu tidak ada musibah yang terus menerus, begitu pula tidak ada nikmat yang terus menerus. Ini dunia. Kadang kita dapat musibah, kadang juga dapat nikmat. Kadang kita tertawa, terkadang juga kita menangis. Ya, ini dunia. Ya, subhanallah. Adapun nikmat yang kekal yang tidak ada ujungnya adalah nanti di dalam surga.
Taib. Ini dia bentuk ujian yang bersifat khusus yang pertama, yaitu ujian dalam bentuk musibah. Al-qismu tsani, bentuk yang kedua, disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Al-qismu tsani, ujian yang bersifat khusus yang kedua adalah al-ibtila'u bin ni'am, ujian dalam bentuk nikmat. Ujian dalam bentuk nikmat. Ya. Dendek dah sangka bahwasanya ujian itu musibah saja, bukan. Harta yang Allah berikan itu ujian. Jabatan yang Allah berikan itu ujian. Anak yang Allah berikan itu ujian. Ujian dalam bentuk nikmat. Ujian dalam bentuk musibah. Untuk apa Allah berikan ujian dalam bentuk musibah? Untuk melihat apakah kita sabar ataukah tidak. Untuk apa Allah menurunkan ujian dalam bentuk nikmat? Untuk melihat apakah kita bersyukur ataukah tidak. Ya. Dan barang siapa yang bisa menggabungkan dua ini, sabar dan syukur, dialah mukmin yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, orang yang beriman itu semua urusan hidupnya baik. Wala yakunu dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh seorang mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya. Bagaimana urusannya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, kalau dia dapat ujian nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, kalau dia dapat ujian musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi Allah memberikan ujian musibah untuk melihat kita sabar atau tidak. Allah memberikan ujian nikmat untuk melihat kita syukur atau tidak. Baik. Dan subhanallah, ada orang yang dia bisa lulus ujian musibah tetapi tidak bisa lulus ujian nikmat ini. Tatkala miskin, rajin sholat berjamaah saf pertama, ya sebagaimana yang pernah kita sampaikan, dibukakan dunia oleh Allah. Sekarang dia punya bisnis masih saf pertama tetapi di ujung-ujung sekarang, ya. Dibuka lagi bisnisnya oleh Allah, diperluas bisnisnya oleh Allah, masih sholat berjamaah tapi saf kedua. Semakin dibuka oleh Allah, saf ketiga. Semakin dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat sendirian di rumah, gak sempat ke masjid, bisnisnya sudah semakin lancar. Subhanallah. Kita akan baca beberapa dalil yang beliau bawakan. Kata beliau, wa huwa amrun ammun fis salihin wa ghairihim minan nas. Ujian dalam bentuk nikmat ini menimpa orang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Ya. Karena harta itu jamaah sekalian, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, meskipun hamba itu tidak Allah cintai. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Innallaha qasamal arzaq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rizki, kama qasamal akhlaq, sebagaimana Allah membagikan akhlak. Allah membagi-bagi rizki sebagaimana Allah membagi-bagi akhlak. Fa'a'tallahul arzaq liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan rizki kepada hamba yang Allah cintai dan juga kepada hamba yang Allah tidak cintai. Dengan kafir Allah berikan rizki atau tidak? Banyakkan rizki yang mereka dapatkan terkadang jemaah sekalian. Kalau rizki, kalau dunia Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang Allah tidak cintai. Wala yu'til akhlaq illa liman yuhibbu. Sedangkan akhlak dan iman serta agama ini Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan. Subhanallah. Jadi ujian berupa nikmat ini menimpa orang yang saleh dan orang yang tidak saleh. Qala ta'ala, mana dalilnya bahwasanya harta itu ujian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu, dan ketahuilah,
annama amwalukum, bahwasanya harta-harta kalian, wa auladukum fitnah, dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ketahuilah, harta-harta dan anak kalian itu ujian. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, banyak orang setelah diberikan harta jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang masalah salat 5 waktu. Kata Nabi SAW, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, siapa yang menjaganya, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, dan juga menjadi bukti bahwasanya dia hamba yang beriman, dan juga akan menjadi sebab dia selamat dari neraka pada hari kiamat. Kemudian wa man lam yuhafidh 'alaiha, tetapi siapa yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, lam takun lahu nurun, maka dia tidak akan memiliki cahaya, wala burhan, tidak akan memiliki bukti di hadapan Allah, wala najah, dan tidak akan memiliki keselamatan. Wa yakunu yaumal qiyamah ma'a fir'aun, dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Bayangkan, orang yang meninggalkan salat dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa Haman, dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun yang membangun piramid itu. Wa Qarun, dikumpulkan bersama Qarun. Wa Ubay bin Khalaf, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ulama menjelaskan, seseorang yang meninggalkan salat karena sibuk oleh kekuasaannya, maka dia dikumpulkan bersama Fir'aun, karena Fir'aun tidak beriman akibat kekuasaannya. Seseorang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya dan pekerjaannya, dikumpulkan bersama Haman, karena Haman sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia pun tidak beriman. Seseorang yang tidak salat karena sibuk oleh hartanya, dikumpulkan bersama Qarun pada hari kiamat. Seseorang yang tidak salat, meninggalkan salat karena dia sibuk oleh perdagangannya, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf karena dia sibuk berdagang dahulu. Subhanallah. Jadi harta ini fitnah, ujian. Ya. Ujian untuk melihat kita apakah akan bersyukur ataukah terperdaya. Jangankan orang-orang seperti kita, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis ini ya disalahpahami oleh salah seorang ustadz dahulu ketika tiang masih di Jakarta. Dia menyampaikan khutbah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, masyirku akhafu alaikum, aku tidak takut syirik itu menimpa kalian. Ya, aku tidak mengkhawatirkan kesyirikan menimpa kalian. Ustaz tersebut mengatakan, lihat, ya, kenapa kok yang dibahas masalah syirik terus? Nabi Muhammad saja tidak takut melihat umatnya tertimpa syirik. Pertanyaannya, kepada siapa Nabi mengucapkan hadis itu? Kepada siapa? Kepada sahabat yang imannya itu sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Adapun model-model kita, imannya itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Ya. Ini sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kata Nabi SAW, aku sudah tidak mengkhawatirkan kesyirikan untuk menimpa kalian karena imannya sahabat sudah luar biasa. Walakin akhafu alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan oleh Allah untuk kalian. Ya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian pun mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia dahulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi nikmat ini adalah ujian jemaah sekalian. Wa auladukum, begitu pula anak-anak kalian ujian. Ya, anak-anak kalian ujian. Sebelum punya anak, Allahu Akbar, langsung pergi ke hammam, kamar mandi untuk ambil air wudu. Sekarang setelah punya anak, Allahu Akbar, masih berjorak sama anaknya. Subhanallah, ujian. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan bahwasanya pahala yang besar itu ada di sisi Allah.
Sebagian ahli tafsir mengatakan anak itu ujian, maksudnya diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu apabila kita tidak mendidiknya dengan benar, maka anak itu akan menjadi musuh kita di hadapan Allah. Dan itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, sesungguhnya di antara istri dan anak kalian itu ada yang akan menjadi musuh-musuh bebuyutan kalian. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat, kata beliau, ya, dalam riwayat tersebut Nabi SAW bersabda, musuh kalian yang sebenarnya bukanlah orang yang berjumpa dengan kalian di medan tempur, bukan. Yang kalian membunuhnya atau dia yang membunuh kalian, bukan itu musuh kalian yang sebenarnya. Tetapi musuh kalian yang sebenarnya adalah waladuka alladhi yakhruju min sulbik, anakmu yang keluar dari tulang sulbimu, kata Nabi SAW. Yang ketika engkau tidak bisa membimbingnya ke jalan Allah, maka dia akan menjadi musuhmu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, saya sering mendengar guru-guru saya berkata bahwasanya nanti pada hari kiamat akan banyak anak-anak yang berdiri di depan pintu surga, bukan untuk mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga, tetapi untuk menghalangi orang tuanya masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah. Harta dan anak itu adalah ujian. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya nikmat itu adalah ujian. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat yang ke-40 tentang ucapan Nabi Sulaiman. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Qal, Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini merupakan karunia dari Rabbku, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, Allah ingin menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah tidak. Ya, makanya saya katakan tadi, ujian dalam bentuk nikmat itu tujuannya apa? Untuk melihat kita apakah syukur atau tidak. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau meminta kepada pasukan beliau untuk mendatangkan singgasana. Tahu deh singgasana? Ya, yaitu kursi kebesaran seorang raja atau seorang ratu. Singgasananya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis yang ada di negeri Yaman. Nabi Sulaiman kan tinggal di Palestina. Ya. Sedangkan Ratu Balqis itu di Yaman. Nabi Sulaiman mendapatkan kabar bahwasanya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis itu akan datang, ya, untuk menyatakan dirinya beriman di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada menteri-menteri beliau dari kalangan jin dan manusia, kata beliau, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai menteri-menteriku, siapa di antara kalian yang sanggup membawa kursi kebesaran Ratu Balqis sebelum dia sampai di tempat kita ini? Ya. Berapa jarak antara Palestina dengan Yaman? Ada yang pernah sana? Ya, kayaknya jauh ya. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kursi kebesarannya Ratu Balqis? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Maka berkatalah, ya, ifrit, ya, jin ifrit. Ifrit itu artinya jin yang pembangkang. Ya, itu ifrit itu artinya marid, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid. Marid itu artinya pembangkang. Tetapi dia tidak bisa membangkang di hadapan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman gak bisa dia membangkang. Ya. Jadi berkata jin ifrit. Sebagian ulama mengatakan ifrit itu artinya adalah marid. Marid itu memiliki dua makna. Yang pertama pembangkang, yang kedua besar. Makanya seorang ulama yang bernama Abu Saleh mengatakan jin ifrit yang berkata seperti itu besar tubuhnya seperti gunung. Itu kata Abu Saleh, wallahu a'lam, betul atau tidak. Dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Nama jin tersebut adalah ifrit, dikenalnya dengan ifrit, ya, tetapi nama aslinya Kauzan. Dia berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, wahai raja,
saya akan bawa ya kursi kebesaran Ratu Balqis itu, dan saya jamin kursi itu sampai di hadapan Anda sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda itu. Karena saat itu Nabi Sulaiman sedang duduk. Sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda, kursi itu sudah ada di hadapan Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya kuat, artinya saya bisa mendatangkan kursi tersebut, dan saya amanah, artinya saya tidak akan mencuri permata yang ada di kursi itu. Tenang saja. Itu kata jin Ifrit. Nabi Sulaiman mengatakan, saya butuh yang lebih cepat, yang pengiriman paling kilat itu saya butuh. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah salah seorang yang memiliki ilmu. Ya, ini keutamaan orang yang berilmu. Berkata salah seorang menterinya Nabi Sulaiman yang memiliki ilmu. Sebagian mengatakan nama dari menterinya Sulaiman adalah Asif. Ya, Asif, dan dia adalah sekretarisnya Sulaiman. Dia memiliki ilmu. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai raja, saya akan datangkan kursi itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Ya. Engkau mengedipkan begini, langsung ketika engkau buka langsung sudah di depan dia. Subhanallah. Mana yang lebih hebat, Ifrit atau ini? Yang kedua itu. Kalau Ifrit dia mengatakan, jin Ifrit dia mengatakan, saya jamin kursi itu sudah ada di hadapan Anda sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Masih lama. Ya, masih lama. Adapun menterinya Nabi Sulaiman yang bernama Asif, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau mengedipkan matamu, ya, kursi itu sudah ada di hadapan. Ketika dilihat oleh Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, dibuka matanya, kursi itu sudah di depan. Ketika dia melihat itu, dia mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah tidak. Para ulama mengatakan, apa yang dilakukan oleh menteri yang berilmu itu kok cepat sekali dia datangkan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah datangkan kursinya. Allah yang mendatangkannya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Baik. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, ini karunia Allah, nikmat dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Syekh di sini, wa 'alal muslimil ladzi an'ama Allahu 'alaihi bihadhihi an-ni'am. Kewajiban seorang muslim yang Allah berikan kepadanya ujian nikmat. Apa kewajibannya? An yashkurallaha azza wa jalla zahiran wa batina. Dia bersyukur kepada Allah secara zahir dan batin. Wa yuaddiya ma aujabahu Allahu alaih, dan dia menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan pada nikmat tersebut. Ya. Sering kita sampaikan bahwasanya syukur itu memiliki berapa rukun? Saya masih ingat jemaah sekalian, 3. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datang dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut, ya, memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan. Ini 3 rukun sehingga seseorang dikatakan bersyukur. Seandainya antum ketika mendapatkan nikmat, kemudian antum mengucapkan alhamdulillah, 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 ya, nikmat berupa uang, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah 5 kali, setelah itu antum pergi ke warung beli rokok, antum belum dikatakan bersyukur, belum. Ya. Karena syukur itu sebagaimana yang dikatakan oleh Zazan Al-Kindi, ya. Zazan Al-Kindi ini, dia adalah salah seorang sahabat, bukan seorang sahabat, ya, sepertinya seorang tabi'in, ya. Sebelum saya sampaikan ucapan dia,
Zazan ini dahulu dia adalah seorang penyanyi. Ya, seorang penyanyi. Bagus suaranya nyanyi orang ini. Suatu ketika dia sedang nyanyi sama grup bandnya, ya, karena dia punya teman-teman, ada temannya yang memukulkan dia ini, dia yang nyanyi. Tiba-tiba lewatlah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Kisahnya disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Lewat Abdullah bin Mas'ud, kemudian mengatakan, wahai Zazan, subhanallah, suaramu sangat bagus seandainya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya. Suaramu sangat bagus seandainya digunakan untuk membaca Al-Quran. Setelah mengucapkan kalimat yang singkat itu, Abdullah bin Mas'ud pergi. Zazan bertanya, siapa orang itu? Berani-beraninya negur saya. Itu Abdullah bin Mas'ud, kata grup bandnya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabatnya Nabi SAW. Betul, itu sahabatnya Nabi SAW. Langsung Zazan, ya, ketika dia tahu ternyata yang menegurnya Abdullah bin Mas'ud, langsung dia hancurkan alat musiknya saat itu. Kemudian dia datangi Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia peluk Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian dia belajar agama dan menjadi seorang ulama. Taib, Zazan Al-Kindi dia berkata bahwasanya di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan, alla yutawassala biha ila ma'siyatihi, yaitu jangan sampai nikmat itu kita gunakan sebagai sarana berbuat maksiat kepada Allah. Itu dia hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, maka hak Allah pada nikmat tersebut alla yutawassala biha ila ma'siyatihi. Jangan dijadikan sebagai wasilah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa an yasbira ala syukriha, dan dia juga bersabar ketika bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ya, karena syukur itu juga membutuhkan sabar. Wa yasbir an ma'siyatillahi fiha, dan dia bersabar untuk menahan diri jangan sampai menggunakan nikmat itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna kahali Qarun, dan juga jangan dia mengikuti jejaknya Qarun ketika diberikan nikmat. Alladzi qala Allahu fih, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Qarun, ya, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Kita bacakan ayatnya. Allah berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Ya, bahkan kebanyakan ahli tafsir mengatakan Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Wa aktsarul mufassirin, kata beliau, kebanyakan ahli tafsir mengatakan Qarun itu ibnu ammi Musa, putra dari pamannya Nabi Musa, berarti sepupu. Ya. Jadi Qarun itu sepupuan, misanan dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia, fabagha alaihim, dia pun melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, dan kami memberikan kepadanya al-kunuz, perbendaharaan dunia, yaitu kekayaan dunia yang kunci penyimpanannya itu, kuncinya bukan hartanya, ya. Jadi jumlah kunci gudang penyimpanan hartanya itu latanu bil usbati ulil quwwah, itu membuat kesulitan sekelompok orang yang kuat untuk memikulnya. Subhanallah. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kunci gudang penyimpanan hartanya Qarun itu, kalau seandainya Qarun akan pergi melakukan perjalanan, maka dia membawa semua kuncinya tersebut. Untuk mengangkut kuncinya itu membutuhkan situna baglan, 60 bagol. Bagol itu lebih kecil daripada kuda tetapi lebih besar daripada keledai, itu bagol. 60, ya, yang harus menarik kuncinya ini. Ya. Subhanallah, ya, luar biasa. Satu kuncinya itu besarnya seperti usbu', seperti jari.
Ya, jangan bayangkan, oh mungkin karena membutuhkan 60 bagol itu karena satu kuncinya sebesar tiang ini. Enggak. Kata Imam Ibnu Katsir, satu kunci itu kaqadril usbu', seperti satu jari. Menunjukkan banyaknya kunci gudang penyimpanan harta Qarun. Sampai kalau seandainya dia bepergian, dia membawa semua kuncinya, dan kuncinya saja itu dipikul oleh situna baglan, 60 bagal. Ya subhanallah. Taib, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya mengingatkan dia, la tafrah, yaitu jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wahai Qarun, carilah dengan perantara dunia yang Allah berikan kepadamu, carilah dengannya kehidupan akhirat. Ya, yaitu jadikan dunia yang Allah berikan itu sebagai jembatan untuk meraih kehidupan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kata beliau, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia karena mereka takut fitnah dunia. Falamma nazaru fiha, mereka memperhatikan kehidupan dunia ini. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka pun mengetahui ternyata dunia bukan negeri yang kekal untuk orang yang hidup, bukan. Ketika mereka mengetahui itu, ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia itu bagaikan lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan amal saleh mereka jadikan sebagai kapal laut mereka. Jadi kata kaumnya Qarun, wahai Qarun, jadikan dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai jembatan untuk meraih kehidupan akhirat. Tetapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Jadi ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Kelompok yang pertama, kelompok yang tertipu dengan dunia. Seolah-olah satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mau mengambil sedikit pun dari dunia atas nama zuhud. Ya, atas nama zuhud. Pergi ke gunung-gunung bertapa di sana. Meninggalkan anak istri makan apa terserah sudah. Saya tinggalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ucapannya Abu Bakar, padahal tertipu. Ya. Dan ini dari kalangan orang-orang sufiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu jembatan untuk mengejar akhirat, tetapi ingat, ada hak kita di dalam dunia itu. Ya, kita butuh makan, butuh minum. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu nasihat orang-orang kepada Qarun. Tetapi biasanya orang kalau dia menganggap dirinya sudah lebih tinggi derajat sosialnya, mudah tidak menerima nasihat, sulit. Ketika dinasihati seperti itu, apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena aku cerdas. Aku gak butuh nasihat kalian. Ya, ida pada iri. Makanya berkata seperti itu, kalian itu sekedar hasad, kata dia. Aku dapat dunia, aku dapat harta karena aku cerdas. Sombongnya dia. Ya subhanallah, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Orang kalau sudah menganggap dirinya itu tingkat sosialnya itu lebih tinggi daripada orang lain, sulit menerima nasihat, sulit. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan dunia berdasarkan ilmuku. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia mengetahui, kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang sebelum Qarun, di mana orang-orang tersebut lebih kuat dan lebih banyak hartanya daripada Qarun. Ya. Sebenarnya Qarun itu bukan dia yang paling kaya, bukan. Ada orang-orang sebelum dia yang jauh lebih kaya dan Allah binasakan. Ya cuman kita menganggap yang paling kaya itu Qarun. Ya. Qarun itu tinggalnya
di Palestina, ya, dibawa kabur oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada orang menemukan harta di Indonesia bilangnya harta karun. Ya, padahal karun itu di sana ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak akan ditanya tentang dosa mereka al-mujrimun, yaitu orang-orang yang jahat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Pada suatu hari Qarun itu dia keluar menggunakan pakaian kebesarannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan sebenarnya pakaian yang dibawa keluar oleh Qarun, yang dipakai oleh Qarun itu biasa, tetapi pakaian itu lebih panjang daripada pakaian orang lain. Ya. Pakaiannya Qarun itu lebih panjang daripada pakaian orang lain. Itu menunjukkan sombongnya dia. Maka dari sini kita bisa mengetahui isbal itu adalah kesombongan. Ya. Isbal itu kesombongan. Ahli tafsir mengatakan sebagian mereka sebenarnya biasa pakaiannya Qarun, tetapi lebih panjang daripada pakaian orang lain. Untuk dia menampakkan kesombongan. Makanya rata-rata orang isbal itu karena sombong. Ya. Karena sombong. Sebagaimana Qarun dahulu. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Ketika Qarun keluar membawa perhiasannya, pakaian kemegahannya, menurut sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan biasa saja, pakaiannya hanya saja lebih panjang. Sebagian ahli tafsir mengatakan pakaiannya itu memang indah. Ketika dia keluar dan dilihat oleh orang, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Aduhai, alangkah bahagianya kita kalau seandainya kita mendapat harta seperti Qarun. Ya. Luar biasa kayaknya hidup kita kalau seandainya punya harta seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya dia mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilm, berkata orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, pahala yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh lebih baik daripada semua hartanya si Qarun. Yang dimaksud dengan pahala di sini adalah surga. Ya, jelas lebih baik daripada hartanya Qarun, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Itu surga. Ya. Kata orang-orang yang berilmu saat itu, celaka kalian, sesungguhnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh lebih baik, ya, daripada hartanya Qarun. Wala yulaqqaha illa sabirun, tetapi surga itu tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Tapi kita lanjutkan sedikit. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ketika Qarun ini berjalan dengan sombongnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kami pun menenggelamkannya dan seluruh rumah serta perbendaharaannya kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ya, kami tenggelamkan ke dalam bumi. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Ketika ditenggelamkan, tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia juga tidak bisa menolong dirinya. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun, orang-orang yang berharap seandainya mereka kaya seperti Qarun, yaitu orang-orang yang berharap ketika Qarun keluar, aduhai mungkin kita akan sangat bahagia kalau seandainya kita memiliki harta seperti Qarun. Orang-orang yang berharap seperti Qarun kemarin, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat Qarun ditenggelamkan baru mereka sadar. Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Kata mereka, aduhai, ternyata masalah rizki itu kembali kepada kehendak Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa, kata Imam Ibnu Katsir? Harta itu bukan tanda Allah cinta kepada seorang hamba, bukan. Di sini juga ada satu faidah yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, al-fitnatu idza aqbalat la ya'rifuha illa alim. Fitnah itu ketika dia baru datang,
tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu saja. Wa idza adbarat arafaha alimun wa kullu jahil. Tetapi ketika fitnah itu sudah pergi, sampai orang yang jahil pun mengetahui itu fitnah. Antum melihat orang-orang yang menginginkan dunia tadi, sebelum Qarun ditenggelamkan mereka berharap seperti Qarun. Ketika Qarun ditenggelamkan baru mereka sadar, oh ternyata betul ini fitnah, ini dunia ini. Jadi fitnah itu jamaah sekalian, ketika dia datang hanya para ulama yang mengetahuinya. Namun ketika dia pergi, orang jahil pun tahu. Ya. Yang berikan contoh nyata, Paytren namanya ya, yang sempat viral itu. Ketika muncul Paytren ini, ya, sudah diingatkan oleh banyak asatidzah kita. Dr. Irwandi mengatakan ini haram, tinggalkan. Ya. Kemudian Ustadz Dr. Arifin Badri mengatakan ini haram, tinggalkan. Tetapi banyak yang tertipu dengan program Paytren tersebut. Mereka keluarkan harta. Tiba-tiba seiring dengan waktu mereka tertipu, hilang jutaan rupiah, baru mereka sadar. Jadi yang namanya fitnah itu di awal-awal munculnya hanya para ulama yang tahu. Itu fitnah. Ya. Tetapi ketika fitnah itu sudah pergi, orang jahil pun tahu, oh ternyata ini fitnah. Makanya ketika fitnah muncul, hendaklah kita kembali kepada para ulama, karena mereka yang tahu itu fitnah. Ikhwani azanillahu wa yakum. Nah, ini dia kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang Qarun ini. Dan ini juga dia pengajian kita malam hari ini, bahwasanya fitnah yang bersifat khusus yang kedua adalah ujian dalam bentuk apa? Nikmat. Ujian dalam bentuk nikmat. Adapun yang pertama ujian dalam bentuk musibah. Ujian dalam bentuk musibah kenapa Allah berikan? Untuk melihat kita apakah bersabar ataukah tidak. Kalau ujian dalam bentuk nikmat untuk melihat kita apakah kita bersyukur ataukah tidak. Nah, ini dia pengajian kita jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya ini. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilahkan selesai adzan.